Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Eka untuk pembelajaran daring matematika kelas 12. Ya. Pada kesempatan kali ini Bu Eka akan melanjutkan mengenai membahas soal latihan untuk persiapan ujian sekolah. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang dibahas oleh Bu Dewi Anggra ini untuk soal nomor 16 ya. Di mana di sini soal nomor 16 mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Nah, untuk menyelesaikan persamaan garis singgung lingkaran, nanti ada beberapa yang harus kalian perhatikan, yaitu mengenai titik pusatnya. Ya. Karena nanti titik pusatnya ada dua, jadi kalian harus memperhatikan betul mana rumus yang digunakan. Untuk nomor 16, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 di titik min 2,4 adalah titik-titik. Nah, di sini pilihannya ada A, B, C, D, dan E. Nah, sebelum kalian menjawab, silakan dihitung terlebih dahulu ya untuk menentukan pilihan jawabannya. Ya, yang perlu diperhatikan tadi adalah mengenai jenisnya, yaitu pusatnya ada dua, yaitu pusat di pangkal koordinat sumbu X sumbu Y, yaitu di pusat titik O, yaitu titiknya adalah 0,0. Nah, kemudian pusat yang kedua adalah di titik P, yaitu A, B. Untuk pusat 0,0 itu persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, seperti soal di nomor 16 tadi. Kemudian pusat yang kedua, jika titik pusatnya di titik P, yaitu A, B, maka persamaan lingkarannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari sini untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran dari beberapa pusat tadi ya, untuk persamaan lingkaran yang pertama untuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu persamaan garis singgungnya dapat dicari dengan rumus X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Kemudian untuk persamaan lingkaran yang kedua, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah X min A kali X1 min A ditambah Y min B, ya, maaf ini keliru ya, Y min B kali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Kemudian persamaan lingkaran yang ketiga, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya kita pakai rumus X kali X1 ditambah Y kali Y1 ditambah setengah kali A ya, A dalam kurung X ditambah X1 ya, ditambah setengah kali B kali Y ditambah Y1 ya, ditambah C sama dengan 0. Nah, itu beberapa rumus untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Untuk soal nomor 16 tadi, untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20, berarti R-nya atau R kuadratnya adalah 20. Nah, berarti kalau mencari R saja berarti akar 20 di titik min 2,4. Berarti melalui titik X1 dan Y1. Ya, berarti X1-nya adalah min 2 dan Y1-nya adalah 4. Maka kita bisa mencari pakai rumus X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, di situ di soalnya kita sudah mengetahui R pangkat 2-nya atau R kuadrat, yaitu 20. Dan melalui titik min 2,4 berarti X1-nya adalah min 2, Y1-nya adalah 4. Kita masukkan pada rumus yang ada. E kali X1, maka X1-nya diganti min 2. Berarti E kali min 2 menjadi min 2X.
ditambah Y kali Y1. Y1-nya 4, berarti 4Y sama dengan 20. Nah, dari sini kita bisa merubah bentuknya. Ya, R kuadratnya ya, di ruas kanan, kalian bisa merubah di ruas kiri, yaitu menjadi min 2X plus 4Y min 20. Yang awalnya di ruas kanan adalah 20 positif ya, berubah tempat menjadi pindah ruas ke kiri menjadi negatif, berarti min 20 sama dengan 0 karena di ruas kanan sudah tidak ada, maka di sana bisa diganti dengan 0. Nah, dari sini karena kelipatan 2, kalian bisa memperkecil lagi dengan membagi semua variabelnya menjadi 2. Berarti min 2X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 2. Sehingga ketemu min X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Nah, jadi kalau sudah hitung, baru kalian bisa menentukan jawabannya adalah B. Nah, kemudian berikutnya masih dalam lingkaran, yaitu persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X ya, min 8Y ya. Ada kekeliruan, berarti saya ulangi lagi, X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 11 sama dengan 0. Ya, yang kita cari adalah koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, dari sini untuk menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran ada beberapa dari persamaan, ada 3 persamaan tadi ya. Yang pertama X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka di situ titik pusatnya pasti pangkal koordinat, yaitu titik 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Kalau seperti soal nomor 16 tadi, R kuadratnya adalah 20, maka kalau kalian cari R-nya adalah akar 20. Ya, tinggal diakarkan saja karena di situ pangkat 2 nanti kalau dirubah menjadi bentuk akar. Kemudian persamaan yang kedua adalah X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Maka dari sini titik pusatnya adalah titik P, yaitu A, B. Kalian bisa mengambilkan dari persamaan di situ A-nya berapa, B-nya berapa. Dan di situ adalah titik pusatnya. Kemudian jari-jarinya sama seperti tadi, untuk pusat R kuadratnya adalah akar R ya. Kalau R kuadratnya 20, maka R-nya adalah akar 20 ya. Untuk persamaan yang ketiga adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini mencari titik pusat dan jari-jarinya adalah nanti untuk pusatnya kalian melihatnya adalah di A ya, koefisien dari X atau angka yang ada di depan X. Kamu lihat di situ berapa ya, sama koefisien dari Y ya, angka yang ada di depan A dan angka yang ada di depan X dan Y ya. Kalian lihat di situ angkanya berapa, maka kalian bisa cari titik pusatnya dengan rumus min setengah A. Kalau misalkan di situ A-nya adalah 8, maka titik pusatnya adalah A-nya adalah min setengah kali 8. Kalau B-nya misalkan adalah 10, berarti nanti titik pusatnya untuk yang B adalah min setengah kali 20. Tinggal melihat A dan B-nya. Kemudian untuk menentukan jari-jari lingkaran atau R ya, rumusnya adalah akar ya, min setengah A pangkat 2 ya, ditambah min setengah B pangkat 2 dikurangi C ya, dengan melihat A, B, dan C. A tadi adalah koefisien dari variabel X ya, X saja ya. Kemudian B adalah koefisien dari variabel Y, dan C adalah konstanta yang tidak memiliki variabel atau yang tidak memiliki X atau Y ya.
Maka tinggal dimasukkan, jadi min setengah A pangkat 2 ditambah min setengah B pangkat 2 dikurangi C. Nah, itu rumus untuk mencari titik pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, kalau pada soal nomor 17, X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X, ya, X ya ini ya, kurangi 8Y dikurangi 11 sama dengan 0, maka A-nya adalah 6, ya. B-nya adalah min 8, ya. Perlu digarisbawahi di sini. Yang biasanya sering keliru hanya ditulis 8 saja, padahal di depannya ada min, ya. Maka jangan lupa min-nya ditulis. Kemudian C-nya adalah min 11. Maka mencari titik pusatnya tadi pakai rumus min setengah A dikurangi min setengah B. Ya, kita masukkan nilai A-nya. Berarti min setengah kali 6. Ya, berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Karena di depan ada min, berarti jawabannya adalah min 3, min setengah B. B-nya adalah min 8. Karena min setengah B, min ketemu min jadi plus. Maka 8 dibagi 2 adalah 4. Itu titik pusatnya, yaitu min 3,4. Kemudian untuk jari-jari, ya, jari-jari lingkaran, yaitu akar, min setengah A. Tadi A-nya ketemu ya, min 3. Untuk kita lihat pada pusat yang sudah kita cari tadi, min 3. Berarti kita kuadratkan. Min 3 pangkat 2 berarti 9, ya, ditambah min setengah B, B-nya adalah 4, ya, 4 pangkat 2 dikurangi C, C-nya adalah min 11, ya. Maka di situ min ketemu min jadi plus, ya. Jadi 9 ditambah 16 ditambah 11, berarti R-nya adalah akar 36. Akar 36 hasilnya adalah 6. Nah, maka kalian bisa melihat pilihan jawabannya tadi untuk pusatnya adalah min 3,4 dan jari-jarinya atau R-nya adalah 6, maka jawabannya adalah D. Ya. Berikutnya adalah persamaan lingkaran dengan titik pusatnya sudah diketahui, yaitu 2,4 dan melalui titik min 3,5, ya. Maka cara menyelesaikannya adalah, ya, pusatnya A, B, A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 4, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu atau persamaan lingkaran yang kedua, X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, pusatnya tadi sudah ketemu ya, 2,4 melalui titik X1 dan Y1 min 3,5. Nah, maka kita bisa menentukan jari-jari terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu, karena jari-jari belum diketahui maka kita cari dulu, ya, dengan cara memasukkan yang sudah diketahui tadi, yaitu kita masukkan pada rumus persamaan lingkaran yang kedua adalah X min A pangkat 2, ya, ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. X-nya adalah min 3, A-nya kita ganti 2, berarti min 3 min 2 pangkat 2 ditambah Y-nya 5 dikurangi B, B-nya 4, berarti 5 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Min 3 min 2, berarti punya hutang 3, utang lagi 2, berarti utangnya nambah menjadi 5, baru dipangkatkan 2, min 5 pangkat 2, berarti min 5 kali min 5 menjadi 25, ditambah 5 dikurangi 4, 1 pangkat 2 berarti tetap 1, berarti 25 ditambah 1 sama dengan R kuadrat. Maka hasilnya R kuadratnya adalah 26. Ya. Setelah jari-jari diketahui, ya, substitusikan lagi ke rumus, ya, persamaan lingkaran yang kedua tadi, ya, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X dan Y-nya atau X1, Y1 tidak usah diganti lagi, cukup ditulis X dan Y saja. Yang diganti hanya A
B, dan R. A, B itu adalah pusat, R tadi kita sudah cari, R pangkat 2-nya adalah ketemu 26. Sehingga kita bisa menuliskan X min 2, ya, kemudian kuadrat ya, ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 26. Ya. Sebenarnya sampai di sini sudah betul kalau misalkan pilihan gandanya sampai di sini. Tetapi kalau pilihan gandanya itu jawabannya adalah bentuk sama dengan 0, maka kalian harus menjabarkan lagi, ya, untuk pemfaktoran X min 2 pangkat 2 itu harus kalian jabarkan. Y min 4 pangkat 2 itu juga harus dijabarkan terlebih dahulu, yaitu X min 2 kali X min 2, ya, ditambah Y min 4 kali Y min 4 sama dengan 26, ya. X kali X adalah X kuadrat, ya, yang di depan tadi. Kemudian X kali min 2, ya, min 2X ditambah min 2 kali X. Karena sama-sama X berarti kita gabung jadi 1, berarti min 2X ditambah min 2X menjadi min 4X, ya. Kemudian berikutnya min 2 kali min 2, min kali min plus, jadi plus 4 ditambah untuk yang Y sekarang Y kali Y kuadrat. Kemudian Y kali min 4, yaitu min 4Y ditambah min 4 kali Y. Sama-sama punya Y, kita gabung jadi 1 menjadi min 4 tambah min 4 jadi min 8Y. Ditambah min 4 kali min 4 adalah positif 16 dikurangi 26. Kenapa di sini dikurangi 26? Kita ambilkan yang di ruas kanan. Karena nanti jawabannya ruas kanan itu 0, maka yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semuanya. Yang awalnya positif maka menjadi negatif. Jadi negatif 26. Sehingga bisa disederhanakan lagi menjadi X kuadrat, pangkat yang paling tinggi kita taruh di depan, berarti X kuadrat min Y kuadrat min 4X min 8Y, ya. Yang tidak punya X, tidak punya Y, kita gabung jadi 1, ya. 4 ditambah 16, ya, 20 dikurangi 26, maka ketemunya adalah min 6. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat min Y kuadrat min 4X min 8Y min 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kalian bisa jawab pilihannya adalah A. Nah, kemudian berikutnya ini adalah luas daerah yang dibatasi kurva. Di sini adalah nanti pakai integral tertentu, ya, materi kelas 12, ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva, ya, kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2. Untuk garis X sama dengan 0 dan X yang kedua adalah 3. Maka yang paling kecil itu adalah batas bawah, yang paling besar adalah batas atas, dan sumbunya adalah min X. Ya, maka nanti luas daerahnya berapa satuan luas? Ya, kita hitung pakai integral tertentu. Ya, cari luasnya, rumusnya adalah integral dari batas A sampai B untuk Y terhadap X. Nah, kita masukkan batasnya, yang paling kecil adalah 0 tadi, berarti A-nya adalah 0. Kemudian batas atasnya B adalah 3. Untuk persamaan kurvanya adalah X kuadrat plus 2 terhadap X. Nah, sehingga kita bisa cari luasnya, ya. Nah, integralnya kita integralkan dulu untuk X kuadrat plus 2, yaitu 1, atau koefisien atau angka yang ada di depan X pangkat 2 adalah 1. Ya, masih ingat rumusnya, berarti adalah A per N plus 1 kali X pangkat N plus 1. Itu rumus untuk mencari integral, ya. Karena A-nya adalah koefisien X-nya adalah 1 atau tidak ada, berarti ditulis 1, ya. Berarti 1 per, karena pangkat itu N-nya adalah 2, karena ditambah 1 maka menjadi 3, berarti 1 per 3 X pangkat N plus 1.
Berarti 2 ditambah 1 ya. Plus 2. 2 tidak punya X, kalau kita integralkan maka menjadi X, menjadi 2X ya, untuk batas 0 sampai dengan 3. Nah, untuk mencari luas ya, nanti X-nya kita masukkan untuk batas atas ya, ditambah dengan batas bawah ya. Kita masukkan dulu sepertiga X pangkat 3 plus 2X untuk batas atasnya, berarti sepertiga kali 3 pangkat 3 ditambah 2X, berarti 2 kali 3 ditambah 0. Kenapa 0? Karena walaupun sepertiga X pangkat 3 plus 2X, karena di situ X-nya adalah 0, berapapun kalau dikalikan 0 jawabannya pasti 0. Sehingga tidak usah dimasukkan satu-satu, cukup ditulis 0 saja. Tinggal kita hitung yang awal tadi, batas atas sepertiga kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27, berarti 3 kali 3 kali 3 ya. Bukan 3 kali 3 langsung jadi 9, bukan, tapi 3 kali 3 kali 3 ya, 3 kali ya. Berarti 27 dibagi 3, 9, ditambah 2 kali 3, 6. Berarti jawabannya adalah 15. Jawabannya adalah C, 15 satuan luas. Nah, yang terakhir di sini adalah materi trigonometri ya. Jika di sini saya punya sebuah kayu disandarkan pada tembok dengan sudut elevasinya 60 derajat. Jika jarak tangga dengan tembok adalah 60 meter, maka jarak ujung kayu dengan dasar tembok adalah titik-titik. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini ya. Di sini jarak ya, jarak tangga pada tembok itu X ya, panjangnya 8 meter. Kemudian tinggi temboknya itu adalah Y. Maka dari sudut pandang pada sampai tinggi tembok itu sudut elevasinya 60 derajat adalah sisi miring, berarti R ya. Karena hanya diketahui satu sisi dan satu sudut, maka kita tidak bisa menggunakan aturan sin atau cos, tetapi kita pakai rumus mencari sin alfa, cos alfa, atau tangen alfa. Kita lihat, karena yang ditanyakan adalah jarak ujung kayu dengan dasar tembok, berarti adalah tingginya tembok ya. Maka kalau cari tingginya tembok berarti cari Y, berarti kita antara sin dengan tangen, itu kalau Y. Sin adalah rumusnya adalah Y per R ya, karena yang ditanyakan Y ya, belum diketahui, R-nya di sini kebetulan juga belum diketahui, berarti kita tidak bisa pakai rumus sin alfa, tapi kita pakai tangen alfa, Y dibagi X, karena yang diketahui adalah X. Nah, seperti ini. Menghitung jarak ujung kayu dengan dasar tembok ya, maka pakai tangen, berarti tangen 60, alfanya tadi sudut elevasi yaitu 60 derajat, maka tangen 60 sama dengan Y per X ya. Kemudian tangen 60 itu nilainya adalah akar 3, maka sama dengan Y per X. X-nya kita ganti 8. Maka untuk mencari Y kita kalikan silang ya, berarti 8 kali akar 3. Maka jawabannya sudah ketemu ya, adalah C. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan dipelajari, dibuka lagi bukunya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Atau bahkan kalian bisa memanfaatkan internet, kalian bisa belajar lewat Google atau cari buku referensi yang lainnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.